Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai hak kekayaan intelektual dengan dosen pembimbing Ibu Dewi Febrianti, SE, MSI. Dengan anggota kelompok, saya sendiri, Adina Putri Ramadhani, dengan NIM 230436067. Rekan saya, Anissa Ramadhani, dengan NIM 230436065. Dan juga Dela Gustina, dengan NIM 230436034. Materi-materi yang akan kami presentasikan pada kesempatan kali ini adalah pertama mengenai hak cipta, kedua mengenai bisnis online, dan ketiga adalah kasus-kasus. Hak cipta. HKI merupakan hak eksklusif dari negara yang diberikan kepada orang maupun sekelompok orang berstatus entitas hukum dalam jangka waktu tertentu atas pengungkapan suatu hal kepada publik. Sebagai kunci, HKI melindungi produk pikiran atau kecerdasan manusia yang posisinya sama bahkan dapat lebih berharga dari aset-aset lainnya yang dimiliki suatu entitas hukum. Hak-hak yang dinaungi oleh HKI meliputi hak monopoli, hak komersialisme, hingga hak transaksi. Secara garis besar, terdapat dua jenis HKI, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak cipta merupakan bentuk perlindungan intelektual tertinggi yang mencakup perlindungan atas ilmu pengetahuan, karya tulis, seni, sastra, bahkan program komputer. Sementara hak kekayaan industri melindungi penemuan atau hasil riset yang bersifat teknis solutif dalam bentuk produk maupun proses atau metode tertentu. Hak kekayaan industri menaungi paten, merek, desain tata letak sirkuit terpadu komputer, rahasia dagang, varietas baru, dan sebagainya. Materi selanjutnya mengenai bisnis online akan dipresentasikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ramadhani dengan NIM 230430005. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi bisnis online. Bisnis online adalah jenis bisnis yang dijalankan melalui media internet atau secara digital. 12. Ada berbagai macam bisnis online yang bisa dilakukan, baik dengan menjual barang, jasa maupun produk digital. Beberapa contoh bisnis online yang menguntungkan adalah yang pertama, affiliate marketing, yaitu menjual produk orang lain dan mendapatkan komisi dari setiap transaksi. Yang kedua yaitu dropshipping, yaitu menjual barang tanpa harus memiliki stok dengan mengandalkan supplier sebagai pengirim barang. Yang ketiga yaitu online shop, yaitu menjual barang secara online baik melalui website, marketplace maupun media sosial. Lalu yang keempat yaitu online tutor, yaitu memberikan jasa pelajar, yaitu mengajar secara online baik secara individu maupun kelompok. Dan yang terakhir yaitu penulis freelance, yaitu penulis artikel, konten atau buku secara online dan dibayar sesuai dengan kualitas dan jumlah tulisan. HKI dalam bisnis online. Hak cipta. Hak cipta melindungi karya seni, tulisan, musik, dan konten asli. Hal ini mencegah orang lain menggunakan karya atau konten tanpa izin. Berikut yaitu hak paten. Dalam bisnis online, hak paten dapat berlaku untuk perangkat lunak, algoritma, atau teknologi unik yang Anda kembangkan. Yang berikut itu merek dagang. Ini penting untuk membedakan bisnis Anda dari pesaing dan menciptakan identitas merek yang kuat. Yang terakhir yaitu rahasia dagang. Dalam bisnis online, ini dapat mencakup data pelanggan, algoritma yang digunakan dalam teknologi Anda, atau resep produk yang bersifat rahasia. Oke, sekian dari saya. Materi selanjutnya yaitu kasus-kasus akan dijelaskan oleh teman saya, Dela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dela Gustina dengan NIM 230430034 akan mempresentasikan materi kita mengenai kasus-kasus. Yang pertama, Mall Grand Indonesia versus ahli waris Heng Ngantung. Mall Grand Indonesia pernah dituntut melanggar hak cipta pada Desember 2020 lalu. Mall ini dituduh tanpa izin menggunakan sketsa Tugu Selamat Datang sebagai logo. Gugatan diajukan oleh ahli waris mantan Gubernur DKI Jakarta Heng Ngantung. Heng Ngantung selain menjabat gubernur juga dikenal sebagai seniman dan membuat sketsa Tugu Selamat Datang pada 1962. Sketsa dalam bentuk seorang pria dan wanita yang melambaikan tangan itu pun hak ciptanya terdaftar atas nama Heng Ngantung.
Hengantung meninggal pada 1991. Namun, hak cipta atas sketsa tersebut tidak otomatis hilang. Pasalnya, hak cipta berlaku selama pencipta hidup hingga 70 tahun setelah ia meninggal. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pun memutuskan bahwa Mall Grand Indonesia telah melanggar hak cipta dan dihukum bayar denda 1 miliar rupiah. Manajemen mall itu dinilai telah menggunakan sketsa tugu tanpa izin. Yang kedua, kasus geprek Bensu dan Ruben Onsu. Artis Ruben Onsu pernah menggugat merek ayam geprek Bensu pada 2020 lalu. Ruben mengajukan tuntutan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan merek geprek Bensu dari pengusaha Beni Sujono. Akan tetapi, gugatan Ruben gagal karena Beni telah lebih dulu menggunakan merek geprek Bensu. Setelah itu, ganti Beni Sujono yang menggugat Ruben Onsu atas perkara merek geprek Onsu yang digunakannya. Gugatan ini sebagian dikabulkan dan Ruben Onsu tidak boleh lagi menggunakan nama Bensu di merek bisnisnya. Sekian materi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.